siapa Maryam ini? Kenapa Maryam alaihissalam dia dijadikan dalam syariat kita dan diyakini oleh beriman adalah pemuka wanita pertama ahli surga? Kalau cirinya disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Maryam dan surah Al-Imran, bahwasanya dia ahsanat farjaha. Sifatnya Maryam itu, dia sangat menjaga kesucian kemaluannya. Disebutkan cirinya, bahwasanya Maryam alaihissalam tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki asing. Cirinya selalu ada di rumah, di dalam rumah, dan dia selalu fokus setiap hari hanya fokus di mihrabnya, tempat dia ibadah. Itu cirinya Maryam alaihissalam. Dan saking taatnya kepada Allah, tiap hari setelah bangun tidur, dia mandi, dia pakaian yang bersih, lalu dia beribadah kepada Allah. Itu aja kerjanya dari pagi sampai malam, setiap hari begitu. Karena mulianya dia, tidak pernah interaksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka Allah menurunkan di dalam rumahnya Maryam, di kamarnya, makanan dari surga. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran, bahwasanya waktu Nabi Zakaria alaihissalam, yang merupakan paman daripada Maryam ini, itu menanyakan kepada Maryam untuk masuk ke mihrabnya, ada makanan buah-buahan. Dan waktu itu di Palestina, buah-buah ini nggak ada di Palestina. Allah jelaskan, Zakaria mengatakan, "Anna laki hada?" Dari mana kau dapatkan ini, hai Maryam? Qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab. Kata Maryam, ini dari sisi Allah. Allah memberikan rezeki siapapun yang dia inginkan tanpa hisab. Kata ulama, karena Maryam betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah, sampai-sampai karena menjaga kesuciannya tidak mau interaksi sama laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau Maryam keluar dari rumahnya itu jadi bahan perhatian orang-orang, karena tidak pernah interaksi dengan orang. Dan ini juga yang Allah sebutkan tentang ciri bidadari di surga. Ciri salah satunya adalah dalam surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman disebutkan, atau dalam surah Ar-Rahman tepatnya, lam yatimithunna insum qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh laki-laki jin ataupun laki-laki dari manusia. Jadi mereka tidak pernah disentuh sama sekali. Allah ciptakan utuh, yang menyentuhnya nanti suaminya ahli surga. Gara-gara kebaikan ini, kemuliaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh Nabi Isa di rahimnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Isa alaihissalam manusia tanpa sperma. Tanpa sperma. Jadi betul-betul Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Allah SWT sucikan dia sekalian sampai dia meninggal alaihissalam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tidak ada suaminya. Tapi ini ciri khasnya Maryam. Yang kita ambil pelajaran adalah tidak pernahnya berinteraksi kepada orang-orang yang telah Allah haramkan. Itu yang menyebabkan dia menjadi pemimpin di surga. Dan subhanallah, di alam kita pun yang hidup ini tidak ada laki-laki yang akan menikahi seorang wanita dan diketahui wanita tersebut tidak pernah mengenal laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia tidak akan ragu untuk menikahinya. Beda kalau misalnya orang ini punya sejarah yang tidak baik sebelumnya, maka mungkin dia punya pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan. Walaupun setelah orang taubat itu hak kita untuk bisa menilai kebaikan dia setelah taubat. Ingat saudariku muslimah, kapan Anda menjaga hubungan dengan baik, tidak mau disentuh kecuali kepada laki-laki yang halal, maka Allah akan mendatangkan juga laki-laki yang seperti dengan Anda, yang insya Allah laki-laki itu juga baik, yang juga menjaga kehormatannya.